Halo guys, jumpa lagi dengan Cak Syukur guys, dunia SMK. Dalam video ini kita coba bicara tentang perubahan kurikulum di SMK guys. Kita tahu bahwa tahun pelajaran 2021-2022 ini ada kurikulum baru di SMK. Ya memang di tahun ini baru diperuntukkan bagi SMK pusat keunggulan atau SMK yang mendapatkan program pusat keunggulan atau SMK PK namanya guys. Berangkat dari pengalaman-pengalaman masa lampau terhadap perubahan-perubahan kurikulum, mulai dari perubahan kurikulum 2006 yang saya ingat atau KTSP 2006, kemudian berubah menjadi kurikulum 13, kemudian di tahun 2017-2018 berubah lagi menjadi kurikulum 13 revisi. Nah, pengalaman dari perubahan-perubahan kurikulum itu pasti yang akan datang, kurikulum SMK 2021 ini nanti secara bertahap akan berlaku juga bagi SMK-SMK yang lain. Itu sepertinya begitu guys, kalau kita lihat trennya perubahan-perubahan. Ketika kita bicara kurikulum di SMK itu ada 3 hal yang penting guys. Yang pertama adalah spektrum keahlian. Spektrum keahlian itu berbicara tentang nomenklatur, yaitu tentang nama bidang keahlian, nama program keahlian, nama kompetensi keahlian. Dan itu juga bergerak terus guys, mengalami perubahan. Kemudian yang kedua, di SMK itu ketika kita bicara kurikulum, ada yang namanya struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena struktur kurikulum ini akan mempengaruhi persebaran atau akan mempengaruhi kebutuhan guru di satu sekolah SMK. Kenapa? Karena di struktur kurikulum ini terlihat di sana mata pelajaran. Jadi mengatur tentang mata pelajaran apa yang harus diajarkan di satu rombongan belajar, di satu kompetensi keahlian atau jurusan atau program keahlian. Kemudian juga mengatur berapa alokasi beban belajar setiap mata pelajaran. Nah, di sana terkait dengan kebutuhan guru guys, pasti itu sudah. Jadi, guru apa yang ada di sekolah, guru dengan latar belakang apa yang mengampu mata pelajaran ini, kemudian guru berlatar belakang sertifikasi apa yang harus mengampu mata pelajaran ini, itu juga ada aturannya, ada permennya yang kita sebut dengan linearitas itu guys. Dan dengan perubahan kurikulum 2021 ini sepertinya nanti linearitas juga mesti berubah. Kenapa? Karena ada mata pelajaran yang juga berubah. Kemudian dengan struktur kurikulum itu juga tertera di sana beban belajar guys. Berapa jumlah jam setiap mata pelajaran harus diajarkan pada satu rombel. Itu juga diatur dan itu terkait dengan jumlah guru. Jadi misalnya satu mata pelajaran jumlah jamnya berubah. Itu pasti nanti akan berpengaruh kepada berapa jumlah orang guru dibutuhkan di satu sekolah. Nah, gitu guys. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan kurikulum di SMK itu apa yang kita sebut dengan kompetensi atau dulu namanya SKKD, ya, standar kompetensi atau kompetensi dasar. Kemudian berubah menjadi KIKD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dan sepertinya yang sekarang ini di 2021 sepertinya nanti akan berubah lagi menjadi CP atau capaian pembelajaran. Jadi nanti yang ada adalah pemerintah menerbitkan yang namanya capaian pembelajaran. Ini sudah harus mulai disosialisasikan. Jadi ketika ada perubahan struktur, ini kita guru dan sekolah ini juga harus sudah mulai mensosialisasikan. Karena di sana pasti nanti akan terjadi konsekuensi atau ada konsekuensi di mana ada perubahan jumlah kebutuhan guru. Bisa jadi nanti dalam satu mata pelajaran kebutuhan gurunya berkurang atau dalam satu mata pelajaran yang lain kebutuhan gurunya akan bertambah, bisa jadi seperti itu guys. Tapi nggak usah khawatir guys, karena SMK itu bisa, SMK itu hebat, maka SMK akan sangat dinamis. Justru kurikulum SMK 2021 ini guys akan banyak memberikan kemerdekaan kepada SMK untuk mengatur dalam beberapa hal, khususnya terkait dengan struktur kurikulumnya. Coba kita simak penjelasan dari narasumber guys, yang ini juga senior saya ini, Pak Mansur Shah ini. Kita coba lihat dalam satu event sosialisasi di mana kemerdekaannya, di mana merdekanya SMK
Simak guys. Kita lanjut ke struktur kurikulum. Tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh Pak Dirjen bahwa struktur kurikulum kita itu, kalau yang dulu memang ada 3 komponen besar, ada yang disebut dengan program muatan nasional A, kemudian ada B program muatan kewilayahan, dan C program muatan kejuruan. Kali ini disederhanakan menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah muatan umum. Ini adalah muatan-muatan mata pelajaran yang diarahkan untuk membentuk pribadi siswa sebagai pribadi yang utuh, baik menjadi makhluk yang berketuhanan, baik sebagai individu, sebagai warga masyarakat sosial, sebagai warga negara maupun sebagai warga dunia secara global. Sedangkan program kejuruan itu adalah mata pelajaran kejuruan, baik yang memang kejuruan teknis maupun kejuruan pendukungnya, itu kan, untuk mengembangkan, mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Itu yang masuk pada kelompok mata pelajaran atau kita sebut dengan intrakurikuler. Di luar itu nanti ada kelompok kokurikuler yang diprogramkan secara khusus, memang disiapkan untuk diimplementasikan, yang merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari A dan B, yaitu C, namanya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Budaya Kerja. Struktur kurikulumnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu saya pertegas. Yang pertama tadi pembagian 2 besar, umum dan kejuruan, kemudian ada proyek penguatan profil Pancasila. Yang kedua, ini, kalau selama ini struktur kurikulum selalu ada struktur yang isinya 2 jam per minggu, 3 jam per minggu, dan seterusnya gitu ya. Pada struktur yang ada sekarang, bahkan SMA bukan hanya kita, itu dibuat dalam bentuk blok sistem, baik per tahun di kelas 10, misalnya untuk agama itu bloknya di kelas 10 108, di kelas 11-nya 108, di kelas 12-nya 54, sehingga total 3 tahun itu menjadi 270. Ini maknanya adalah sekolah diberi kewenangan, diberi kebebasan untuk merancang jadwal pelajaran tidak seperti yang kita gambarkan sekarang, 2 jam per minggu dan seterusnya. Boleh saja ada yang misalnya saja kalau agama itu karena ada materi yang diblok nanti, misalnya saja proyek kreatif dan kewirausahaan, kemudian ada proyek penguatan pelajar Pancasila, dari 36 jam dalam 36 minggu dalam 1 tahun, katakanlah dipakai blok proyeknya 10 minggu, menjadi tinggal 28 minggu, kan begitu. Sehingga penjadwalan agama yang tadinya 3 jam per minggu menjadi tidak 3 jam per minggu lagi, tetapi menjadi 108 dibagi jumlah minggu tersisa setelah dikurangi oleh blok. Ini maknanya gitu. Sehingga tadi kalau dalam batch tadi pertama ada pertanyaan, bisa nggak proyek penguatan pelajar Pancasila dijadwalkan seperti itu lagi 2 jam dan seterusnya. Ini akan prinsipnya adalah silahkan Bapak Ibu membuat jadwal itu, utamanya adalah diutamakan karena memang ini programnya kejuruan, bagaimana memblok kejuruan sehingga menjadi mata pelajaran yang tuntas dikuasai oleh anak didik. Dulu sering saya beri contoh, ada mata pelajaran misalnya saja di tata boga begitu ya. Anak belajar dalam pelajaran tersebut terjadwalnya 4 jam. Masaknya belum selesai, tapi kemudian karena jadwal berikutnya adalah mata pelajaran lain, katakanlah bahasa Indonesia, masaknya ditinggalkan gitu. Nah, kali ini tidak seperti itu. Kalau memang jadwal masak itu memerlukan waktu 8 jam, selesaikan 8 jam sampai anak itu selesai. Mata pelajaran lain, ada 2 kemungkinan, memang digabung dalam proyek pekerjaan memasak itu, yang tadi disampaikan Pak Dirjen terintegrasi begitu, atau memang dijadwalkan dalam bentuk blok berikutnya kan gitu. Jadi jangan sampai anak itu tidak tuntas pembelajaran kejuruannya hanya karena memang penggalan jadwal yang per minggu tadi itu. Ini makna dari
struktur kurikulum, mengapa kita tidak per minggu gitu. Tidak kita jabarkan per minggu, tapi per tahun. Bahkan untuk SMK, beda dengan punya SMK yang lainnya, itu ada total JP per 3 tahun. Maknanya adalah boleh jadi pengelompokan penjadwalan pengeblokan tersebut lintas tahun gitu. Yang sederhana adalah contohnya PKL gitu. Ini dirancangkan pembelajaran PKL itu adalah pada semester 6, tetapi karena pertimbangan-pertimbangan lain termasuk ketersediaan lapangan kerja untuk anak bisa PKL gitu, dunia kerjanya, sehingga boleh saja ini ditukar gitu. Ditukar semesternya, ditukar tahunnya, misalnya menjadi semester 4 itu kan ada di kelas 11 begitu. Sebagian semester 5, sebagian di semester 6-nya. Bisa seperti itu. Itu maknanya bahwa ini diblok bisa per tahun maupun per 3 tahun. Sehingga berpikirnya, ini yang harus bagian dari paradigma baru, berpikirnya jangan berpikir seperti sekarang itu, jadwal mingguan, di mana selesai tidak selesai, pokoknya jadwal saya ngajar dari jam sekian, kemudian ditinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa mata pelajaran kejuruan ini banyak pertanyaan bahwa matematika bahasa Inggris kenapa kok jadi kejuruan gitu. Karena sebelumnya itu kan ada di umum. Bapak dan Ibu ini diskusinya panjang lebar gitu ya. Awalnya pernah kita set bahwa di kelas 10 itu ada di atas, di A gitu. Tapi di kelas 11, 12-nya ada di bawah dengan nama matematika kejuruan, bahasa Inggris kejuruan. Tapi ternyata hal itu akan mempersulit dalam pengelolaan di lapangan. Oleh karena itu, matematika, bahasa Inggris, ini seperti disampaikan tadi Pak Dirjen bahwa ini adalah bagian dari kejuruan. Dia harus berfungsi untuk mengembangkan, menunjang pengembangan kompetensi kejuruan. Kalau anak itu akan nanti berwirausaha, punya kemampuan bagaimana berkomunikasi, bagaimana berpikir logis, dan seterusnya. Itu bagian yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, rancangan dalam CP-nya, matematika dan bahasa Inggris ini di kelas 10 memang masih bersifat umum, tapi di kelas 11 dan di kelas 12, bahasa Inggris maupun matematika itu harus menjadi bagian yang kontekstual dengan masing-masing kejuruannya. Berikut yang ingin saya jelaskan dalam struktur ini tentang yang 5 tadi disampaikan Pak Dirjen, betul bahwa yang 5 ini, kejuruan ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian pertama itu di kelas 10, yang tadi secara gamblang disampaikan oleh Pak Dirjen berfungsi untuk mendasari anak. Sebelum betul-betul masuk ke kejuruannya, dibangun dulu, istilah beliau itu kecintaannya tadi gitu ya, ketertarikannya itu tadi kepada kejuruannya. Tadi pada batch pertama yang mempertanyakan, setelah dibangun passionnya, ternyata ada anak yang ternyata tidak passion begitu, tidak tertarik kepada kejuruannya gimana. Oleh karena itu, fungsi yang dasar-dasar kejuruan ini memang 2 hal. Yang pertama, memang anak itu kan masuk ke SMK, dari SMP itu pasti secara umum lah, belum memiliki gambaran sebetulnya mau jadi apa gitu. Sebetulnya menjadi apa. Oleh karena itu, mata pelajaran dasar kejuruan ini berfungsi menjembatani, menggiring anak yang tadinya tidak tahu tentang kejuruannya itu, tidak tahu apa-apa, menjadi tahu, menjadi tertarik, menjadi dia punya mimpi bahwa nanti saya akan menjadi apa di kejuruan itu. Jadi passion itu dibangun di situ, bukan dibawa dari sana. Bakat mungkin bisa dibawa dari sana, tapi ketertarikan, minat itu bisa dibangun di situ. Itu yang pertama. Sehingga anak itu kalau nanti masuk di kejuruan yang lebih teknis, itu akan ya dengan sendirinya. Tadi kalau saya beri contoh. Jadi kalau disuruh ngikir itu bukan mengerjakan ngikir karena disuruh, tapi mengerjakan ngikir karena dia tahu persis itu bagian dari sesuatu yang harus dia kuasai untuk bisa menjadi kompeten di bidang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini B, C, dan D, ini hanya contoh saja, mungkin hanya B, C, mungkin B, C, D, dan E, itu nanti di lapangan. Jadi di lapangan nanti kejuruan itu akan dikembangkan sendiri oleh sekolah, konsentrasi apa, dan mata pelajaran apa di konsentrasi itu yang akan dikembangkan. Jadi kalau sekarang dasar-dasar teknik otomotif misalnya,
pada sekolah tertentu yang selama ini sudah punya TBSM, ya silahkan, kalau memang masih tetap dibutuhkan. Tetapi kalau ternyata TBSM sekarang udah terlalu banyak begitu ya, sehingga lapangan kerjanya sudah tidak terlalu bagus. Gitu. Mengapa tidak kita kembangkan menjadi motor tempel misalnya saja kan gitu. Yang sekarang ini belum ada. Tapi misalnya di daerah timur seperti di Maluku, di Ambon begitu ya, itu kemungkinan kan seperti itu bisa dibuka menjadi motor tempel dan seterusnya. Karena di sana menjadi katakanlah kebutuhan yang lebih real dibandingkan dengan sepeda motor umpamanya. Nah, memutuskan itu, dibuka konsentrasinya apa, kemudian mata pelajaran apa, itu akan menjadi wewenang dan kemerdekaan sekolah bersama dunia kerjanya. Oleh karena itu, nanti sekolah memang dalam membuat KOS tadi, kurikulum operasional sekolah, perlu punya kemampuan bagaimana merancangkan struktur kurikulum ini untuk kepentingan KOS-nya, kemudian muncul mata pelajaran apa, setiap mata pelajaran dijabarkan CP-nya itu oleh sekolah. Ini kemerdekaan yang diberikan kepada sekolah untuk bisa betul-betul kejuruan ini kontekstual dengan kebutuhan dunia kerja yang ada di sekitar. Yang berikut yang ingin saya tegaskan bahwa kalau bicara kejuruan, Bapak dan Ibu, jangan hanya bicara nomor 5. Ini banyak pertanyaan ini di luar ini gitu ya. Kok jadi jamnya cuma segini gitu. Loh, kejuruan ini kan seluruhnya harusnya B ini adalah kejuruan. Atau paling tidak kalau yang di atas dianggap sebagai penunjang kejuruan, maka 5, 6, 7, dan 8 itu adalah betul-betul kejuruan. Oleh karena itu sekolah punya kewajiban untuk merancangkan 5, 6, 7, dan 8 ini sebagai satu kesatuan yang utuh. Gitu. Yang pada akhirnya anak nanti kompeten sesuai dengan tadi Pak Dirjen, anak bisa apa gitu. Anak bisa apa gitu. Di ujungnya. Ini tentu juga bekerja sama dengan lapangan kerja ya. Dengan misalnya saja LSP dan seterusnya. Bisa dikembangkan seperti itu. Sehingga Bapak dan Ibu tidak hanya melihat ABCD ini. Bahwa untuk mengembangkan kejuruan itu, tetapi justru ABCD mungkin pembelajaran yang bersifat disiplin keilmuannya katakanlah, tapi bagaimana mewujudkan dalam bentuk pekerjaan itu proyek kreatif dan kewirausahaan itu. Karena ini merupakan wahana justru untuk mengaktualisasikan yang dipelajari di 5A, B, C, dan D itu. Dan aktualisasinya tersebut diharapkan dengan mempertimbangkan tadi kebermanaan proyek yang dilakukan oleh siswa serta kebermanaan secara ekonomis tentunya. Karena kita akan membangun anak untuk produktif sekaligus juga ekonomis kan begitu. Praktek kerja lapangan memang punya makna dua. Di satu sisi memang diharapkan melalui bekerja di dunia kerja, kompetensi teknisnya, hard skill-nya itu bisa lebih terasah, bisa lebih meningkat sesuai yang berkembang di dunia kerja. Tapi pada saat yang sama ini yang penting, justru ingin menginternalisasi budaya kerja, karakter sebagai pekerja yang sebenarnya di sekolah memang mungkin sulit ditemukan. Itu adanya di lapangan kerja. Oleh karena itu PKL itu kalau dulu mungkin hanya bagian model pembelajaran, kali ini dalam kurikulum yang baru PKL itu menjadi mata pelajaran yang harus dirancang, disiapkan secara terencana, dinilai, dimonitor pelaksanaannya, kemudian dinilai hasilnya dengan standar tertentu. Bahkan jika betul bisa dilaksanakan di semester 6 PKL ini, pada akhirnya justru bisa diakhiri dengan uji kompetensi bagi anak. Ini kan bermakna betul gitu ya, dari nomor 5 ABCD, nomor 6 kemudian itu berlatih bagaimana menghasilkan produk dengan kreatif, kemudian di nomor 7 ujungnya akan menghasilkan sertifikat kompetensi. Kan kira-kira seperti itu. Sehingga yang dimaksud tadi bahwa lulus dari SMK bisa apa? Itu justru terbentuk dalam sebuah program yang utuh begitu. Program yang utuh. Jadi 5, 6, 7, 8 itu diharapkan bisa dirancang sebagai satu kesatuan utuh untuk mengantarkan anak menjadi kompeten. Nah, begitu guys, merdeka kan. Nah, tapi implementasinya nanti masih harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang lain guys, termasuk aturan terkait dengan
guru ya, guru itu mengajar kalau sekarang ini kan minimal 24 jam begitu kan, kemudian berapa hari kerja, berapa jam dan seterusnya, itu nanti harus bisa menyesuaikan guys. Kemudian ada satu lagi guys yang membanggakan lagi, ini terkait dengan bagian C guys, di dalam struktur ini bagian C yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Yang di sini kalau kita lihat di kelas 10 itu ada 8 jam atau sama dengan 288 jam. Kemudian di kelas 11 itu ada 144 sama dengan 4 jam per minggu. Dan di kelas 12 itu ada 72 jam atau sama dengan 4 jam per minggu. Ini juga ada yang merdeka guys. Kita coba lihat narasumber guys, apa yang disampaikan oleh narasumber berikut ini guys. Ya. Jadi untuk guru yang mengajar atau mengampu atau membina proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja, itu adalah yang pertama guru yang relevan dengan kegiatannya. Jadi kalau kegiatannya itu mungkin banyak yang ke arah tadi dimensi yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa tadi ya. Nah mungkin di situ ya guru agama mungkin bisa terlibat. Ya, tapi kemudian untuk yang kegiatan yang berrekayasa dan berteknologi untuk NKRI misalnya temanya begitu. Ya, jadi di situ arahnya mungkin yang cocok adalah guru kejuruan di situ. Ya, kemudian yang tema kebekerjaan tadi membangun mimpi. Nah, ini guru apa? Mungkin guru BK. Ya, bisa saja harusnya adalah guru yang relevan. Tapi juga sekolah bisa mengambil kebijakan apabila ada guru yang kekurangan jam tatap muka, itu bisa diberikan untuk untuk guru-guru yang memiliki kekurangan jam tatap muka supaya yang bersangkutan tetap memperoleh tunjangan profesi. Misalkan begitu, misalkan sekolah itu punya kebijakan seperti itu boleh gitu. Ya. Tetapi tentunya tadi yang relevan dan juga boleh sebagai tambahan jam belajar. Jadi apakah linear dan tidak, tapi disampaikan oleh Pak Mansur juga tidak akan merugikan guru. Hanya tentunya nanti ada peraturan linearitas yang sehubungan dengan adanya pembelajaran di SMKPK. Pasti nanti akan ada peraturan dari Dirjen Vokasi dengan Dirjen GTK, masalah Dapodik itu, untuk linearitasnya tentunya akan diakomodasi. Baik guys, ketemu judulnya sekarang bahwa perubahan kurikulum SMK 2021 khususnya struktur kurikulumnya tidak akan merugikan guru. Nah, ini judulnya guys. Tidak akan merugikan guru. Oke guys, semoga menginspirasi, tetap damai dengan proses, tetap berkarya untuk anak bangsa, SMK bisa.